Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan membahas sedikit tips dan juga trik yang bisa kita lakukan di dalam Elementor, gitu ya. Nah, yang pertama adalah tipsnya dimana jika memang teman-teman kesulitan atau merasa terlalu mahal ketika ingin membeli Elementor Pro, gitu ya. Elementor Pro sendiri harganya itu kita akan cek. Nah, jadi untuk satu website saja itu harganya $50 kira-kira ya. Kalau harganya $49, cuman dengan fee PayPal atau credit card mungkin itu kira-kira $50 lah gitu, atau setara dengan harga 600 sampai 700 ribuan per tahun gitu ya. Ini untuk satu website. Sedangkan kalau teman-teman punya banyak website, ya tentu saja harus beli yang 200 atau $1000. Yang ini juga terlampau mahal sebenarnya. Nah, ada beberapa tips agar teman-teman bisa mendapatkan Elementor yang versi Pro tapi murah, gitu ya. Pertama, teman-teman bisa membeli beberapa tool tambahan. Saran dan rekomendasi saya itu beli di AppSumo. Harganya lebih murah dengan fitur yang tidak jauh berbeda. Cari aja di sini ya. Ketik aja Elementor. Di sini teman-teman akan menemukan produk yang dinamakan exclusive add-ons. Nah, ini teman-teman beli aja ya. Ini isinya adalah elemen-elemen yang tidak jauh berbeda dengan Elementor, teman-teman, gitu ya. Dengan Elementor yang Pro, gitu ya. Ini bisa dipadukan jika teman-teman sudah punya Elementor yang free aja, tidak perlu Elementor Pro. Jadi ini bisa digunakan opsinya. Harganya $49, bisa untuk 100 website ini ya. Bisa untuk 100 website yang tentu saja ini sangat enak sekali dan sangat murah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Elementor Pro sebenarnya kita sudah disediakan template ya. Ini page template. Kemudian yang Pro itu banyak sekali templatenya. Cuman kan ya balik lagi, kalau teman-teman yang free gimana? Oke, tidak masalah. Teman-teman tinggal masuk ke elemen Envato ya. Tinggal masuk ke elemen Envato. Di sini teman-teman tinggal masuk ke web template. Ya, di sini tinggal masuk ke web template. Kemudian di sini teman-teman tinggal mencari template-template website yang mau dijadikan ini ya, mau dijadikan sebagai acuan untuk membuat sebuah website ya. Di sini tinggal cari aja, ketik niche-nya misalkan fashion. Oke. Saya sendiri langganan Elementor Pro itu juga dalam tanda kutip karena terpaksa, teman-teman, karena saya sendiri juga membuka sebuah jasa untuk pembuatan landing page yang klien saya kebanyakan itu ingin menggunakan Elementor. Oleh karena itu saya juga menggunakan Elementor Pro, tapi kebutuhannya bukan untuk saya sendiri, tapi lebih kepada untuk klien saya, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini banyak sekali. Kemudian kalau teman-teman masuk di kode Canyon, kemudian di sini cari aja template Elementor juga banyak. Di sini ada web themes dan juga template ya di Theme Forest. Ini ada Elementor template kit. Nah, ini themes atau kebutuhan untuk Elementor ada sendiri, mulai dari template kits, plugin dan juga themesnya. Ini ada semua. Ini tinggal menyesuaikan, dicari saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi teman-teman itu tidak, yang ingin saya tekankan adalah teman-teman tidak harus membeli sesuatu semuanya dari sini. Oke. Kemudian tips selanjutnya, kalau teman-teman dalam proses editing itu ingin lebih cepat, gitu ya, ingin lebih cepat, di sini sebelum editing teman-teman bisa langsung buat banyak section dulu. Ini adalah trik saya biar lebih cepat. Jadi kita nggak ribet-ribet nambahin section satu persatu ya. Biasanya saya sediakan 10 section langsung ya di sini. Jadi kita tinggal memakainya, tinggal menambahkannya untuk berbagai kebutuhan. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita butuh section ini, tambahin elemen, di sini tinggal geser-geser. Kita sudah nggak ribet untuk scroll ke bawah untuk menambahkan section ya. Itu. Jadi itu yang
bisa kita lakukan di dalam Elementor. Dan tips terakhir dari saya adalah Elementor ini kan WordPress teman-teman ya, dan ketika kita menggunakan Elementor itu kan juga tergantung dengan kecepatan website kita. Nah, saran dari saya di sini teman-teman menggunakan plugin untuk CDN image-nya atau CDN medianya di sini. Nah, di sini teman-teman untuk saran dari saya, teman-teman bisa menggunakan CDN yang dinamakan sebentar saya akan tambahkan di sini. Teman-teman bisa menggunakan ShortPixel ya. Oke. Nah, ShortPixel ini adalah layanan CDN image optimizer. Jadi image kita menjadi lebih bagus tapi kualitasnya lebih rendah gitu ya. Ukurannya bukan kualitasnya, ukurannya lebih rendah agar speed website kita tidak menurun teman-teman. Karena ketika kita menggunakan Elementor itu pasti akan semakin berat. Jadi kita harus pakai tambahan tool lain, oke? Yang dinamakan ShortPixel Image Optimizer ini teman-teman ya. Kemudian tips terakhir dari saya teman-teman, download atau gunakan plugin instant image di sini teman-teman ya. Jadi namanya instant image. Fungsinya apa? Jadi di dalam instant image kita bisa membuat menambahkan gitu ya, menambahkan gambar dalam waktu cepat. Kita tidak perlu cari-cari di website dari Pixabay, Pexels, tapi kita cukup menggunakan instant image di mana kita sudah bisa mencarinya melalui website kita. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada menu instant image. Di sini kita tinggal cari sesuai kata kunci. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini akan muncul gambar sesuai dengan kata kunci yang kita pilih seperti ini. Nah, ini langsung ada download image, langsung masuk ke library kita, langsung kita bisa tambahkan. Jadi kita tidak perlu download dari Google, dari tempat luar dan sebagainya. Kerjaan kita jadi lebih simpel. Oke. Kenapa ini saya tunjukkan? Kenapa ini saya ajarkan? Karena di dalam Elementor itu kita biasanya butuh banyak gambar untuk desainnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian tips yang paling terakhir adalah teman-teman tinggal membiasakan setiap hari bikin halaman landing page menggunakan Elementor. Itu akan mempercepat proses teman-teman belajar semakin lancar dalam menggunakan Elementor. Oke. Terima kasih, itu saja untuk video dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.